Todak, atau mereka bakalan lebih cuek aja, selonong boy aja. Pertemuan yang melibatkan dua player Indonesia yang sedang merantau ke tim Malaysia. Ada Geekfam, Audrey di dalamnya, Todak, ada Cleon di dalamnya. Tapi Bigetron, satu pemain mereka, nampaknya harus knock. Game-game selanjutnya masih ada 3 kali Erangel dan juga 2 kali Miramar. Sementara waktu kita update terlebih dahulu mengenai circle yang lebih condong menuju ke arah bagian utara. Vampire pun juga adu otot dengan tim Bigetron Knights yang dimana udah tereliminasi beberapa nama dari tim Bigetron. Dan kayaknya dari tim Vampire mereka masih kekeh mau mencari pemain-pemain yang masih tersisa dari tim BTR. Vampire tidak membuat hal ini mudah untuk Bigetron, tidak dilepaskan sama sekali. Zuxi menjadi pemain yang pundaknya sedang berat saat ini karena dia harus menggendong performa dari Bigetron di Sunhawk di match yang pertama. Bigetron perlu poin karena mereka masih berada di peringkat nomor 11. Mereka harus berada di 8 besar untuk langsung menuju ke Super Sunday yang akan dilangsungkan di hari Selasa esok. Sehingga kalian harus tetap nonton PMSL di hari Senin dan juga hari Selasa di minggu kali ini. Namun apa yang dimiliki oleh Zuxi tidaklah banyak opsinya. Dia hanya bisa berenang ataupun melipir menuju ke Nine. Nine adalah pemain yang baru saja menjadi Terminator di PMCS Malaysia season summer kemarin. Sehingga dengan dia menjadi Terminator, dia angkat menuju ke tim utama karena dia di Terminator juga di tim Todak, tapi Todak PMCS saat ini menuju ke PMSL. Satu pemain Bigetron yang terakhir, Zuxi, ketahuan akhirnya oleh Pandu. Ya, ini pasti komit lah. Yang terpantau, di saat kita melihat transfer di Malaysia cukup banyak terjadi pergolakan, transfer di Indonesia juga banyak terjadi pergolakan. Thailand adalah negara yang cukup sepi dari segi transfer. Tidak banyak transfer yang dilakukan di negara Thailand untuk season kali ini. Namun tembakan juga sudah dilakukan oleh salah satu pemain dari Sersia. Kembali DBS yang digunakan. Genfos dengan PP Bizonnya berhasil mendapatkan satu pemain. Genfos bisa merangsak masuk menuju ke pertahanan dari Sersia. Sersia jebol sudah pertahanan mereka. Dan bisa didobrak oleh punggawa-punggawa dari Bigetron. Walaupun memang split sedang dilakukan oleh dua pemain Sersia yang lain. Sehingga Sangat coy, smoke yang mengelilingi satu properti yang dinaungi oleh tim Bigetron Knights. Tapi kayaknya mereka selepas sudah bisa menghapuskan 2 nama dari tim Zerja, mereka mau lebih. Terusan dia tadi mendengarkan di manakah pemain-pemain dari Geekfam berada. Lanjut Sandika. Ya kita melihat di saat Audrey dekat sekali sebenarnya dengan Tony Ken, namun di tempat Gotani yang sempat berkarir di China saat ini kembali berkarir di Southeast Asia dan satu pemain Bigetron berhasil ditumbangkan oleh tim Infinity yaitu Gotani. Walaupun Gotani bersama dengan 3 rekan yang lainnya sudah harus waspada. Satu yang terakhir Tritouch yang berada di sana. Granat ini bisa memulangkan Tritouch, namun ternyata Tritouch tidak selamat. Betul saja seperti yang saya prediksi. Dia langsung dipulangkan menuju ke lobby membuat Bigetron sudah memiliki 5 elimination walaupun hilang satu pemain. Ya, lapar walaupun tadi terknockdown masih bisa diselamatkan. Karena memang ya dari BTR dari tadi ketika mereka bertemu sama satu tim, ketika mereka mengeksekusi sebuah aksi, misalnya gua mau mengingat fight antara Geekfam dan juga Pandum tadi ya, ada beberapa cerita atau narasi yang cukup menarik yang terjadi antara mereka berdua yang mungkin nanti bakalan gue lanjutkan karena kali ini kamera kita menuju ke arah tim Bigetron yang kedatangan tim PEA. Akan coba untuk melakukan rush menuju ke arah pemain-pemain dari tim Bigetron, tapi dari PEA mereka juga harus kehilangan satu punggawa mereka dalam keadaan knockdown sehingga salah satu pemain yang lainnya harus melakukan revive terlebih dahulu. Tapi dari tim BTR, walaupun mereka hanya meninggalkan 3 pemain mereka saja, tapi mereka nggak ragu-ragu untuk melakukan rush dan bahkan bisa mengeliminasi satu pemain dari tim PEA. Dan kayaknya dari tim PEA mereka salah mencari lawan karena BTR lagi-lagi bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah PEA. Satarless low HP harus melakukan healing terlebih dahulu. Meanwhile dari Genfos terus-terusan melontarkan beberapa granatnya, beberapa utility-nya dan berhasil untuk mengeliminasi satu pemain lagi dari tim PEA. And that's it. PEA harus diratakan oleh tim BTR. Siapa yang nge-rush, siapa yang rata. Art of Grenade, Art of Utility ditujukan oleh Bigetron bagaimana mereka membunuh tanpa menyentuh. Mereka tidak perlu datang, close combat tidak diperlukan oleh Bigetron. Seperti halnya RRQ juga harus kemakan oleh pemain-pemain yang ada di dekatnya. Pulang semua punggawa dari RRQ namun ada yang datang kembali. Todak kali ini setelah PEA, tim Malaysia yang lain datang kembali. Seperti dimakanin terus pemain-pemain RRQ, diempanin terus. Mereka mendapatkan 9 elimination karena mereka ditabrak terus-terusan. Dan saat ini penantang selanjutnya adalah Todak. Ini kayak kata BTR ya, buset dah, laku amat ini properti gua. Dari tadi didatengin sama tim yang berbeda-beda pula. Dan kayaknya ya agak-agak ngos-ngosan dari pemain-pemain dari tim BTR ini karena gak henti-hentinya mereka harus menghadapi atau harus melakukan sebuah peperangan. Kali ini menuju ke arah tim Todak.
Satarles low HP tadi berhasil untuk healing terlebih dahulu karena memang dari tim Todak mereka lebih memilih untuk bermain hati-hati. Gak mau terlalu gegabah, gak mau terlalu melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak diperlukan karena bisa saja mereka akan mengalami sebuah blunder seperti halnya dari tim Zerja. Di sisi yang lainnya mereka harus kehilangan nyawa satu persatu karena mereka tergelincir tadi. Satu pemain kembali yang akan coba didapatkan oleh Bigetron walaupun memang fight-nya menjadi cukup lama dan mereka harus menyelesaikan fight ini cepat karena zona tidak menguntungkan untuk Bigetron, tidak menguntungkan untuk Todak. Zonanya berada di area menuju ke Lipovka dan yang sudah mendapatkan zona justru bukanlah yang punya Lipovka karena Alter Ego salah memprediksi zona menuju kemana. Boom, bersama dengan Talon yang sudah berada di area tengah zona. Ini dia permainan utility yang akan coba untuk dikerahkan lagi oleh dua pemain dari tim BTR yang masih aktif. Genfos harus melakukan healing terlebih dahulu. Tapi kayaknya, atau lebih tepatnya melakukan revive terlebih dahulu menuju ke arah Satarles untuk bisa re-hit dari pemain-pemain dari tim BTR. Meanwhile dari Lapar dia akan menjaga-jaga angle menuju ke arah pemain-pemain dari tim Todak di luar sana. Tapi sangat disayangkan kelihatan tadi beberapa bagian tubuh dari seorang Lapar dan langsung dieksekusi oleh Todak. Terlalu over saat Lapar mencoba melemparkan sebuah utility. Bagus maksud apa yang ditujukan oleh Lapar. Dia ingin melemparkan utility menuju ke pertahanan dari Todak. Tapi terlalu terbuka membuat justru bumerang menuju ke Bigetron. Mereka harus reset terlebih dahulu. Tapi Todak juga satu pemain mereka sudah tumbang terkena Alter Ego. Sebenarnya Bigetron sudah dibantu oleh Alter Ego untuk bisa menumbangkan satu pemain dari Todak. Walaupun memang ternyata tidak mudah untuk menumbangkan dua yang lainnya. Sedang dikelilingi terlebih dahulu compound dari Bigetron. Dan mereka harus mempertahankan area ini. Tembakan tidak sadar. Di sebelah kanan ada pemain Todak yang lain. Tembakan kembali sedang diupayakan. Genfos menjadi last man standing saat ini. Genfos harus bertahan. Genfos harus bisa mendapatkan pemain Todak yang terakhir dan mereka atau Genfos bisa mendapatkannya. Selesai sudah fight antara Todak dan juga Bigetron. Kembali Bigetron menang dan kembali ada elimination yang ditambahkan untuk Bigetron. Ada Roy juga tadi ya yang ganggu fight antara BTR dan juga Todak dan kayaknya Roy bisa untuk menculik satu pemain dari tim Todak tersebut. Tapi Roy kali ini diratakan pula. Olah akan coba untuk menghadapi pemain-pemain dari Bumi Sports ini. The Hungry Beast is here. Tapi Nuzi berhasil untuk menumbangkan salah satu pemain dari Bumi Sports dan akan coba untuk dicari yang lainnya. Ini akan menjadi posisi yang berbahaya banget untuk Bumi Sports jikalau mereka tidak cermat dalam membaca posisi dari Nuzi. Satu hal spesial dari Nuzi, dia punya suppressor yang membuat S12K-nya menjadi kecil suaranya, menjadi tidak terbaca di mana posisi pasti dari Nuzi. Dan harus jeli para pemain-pemain Bumda selesai sudah. Walaupun punya suppressor ketahuan, pergerakan dari Nuzi selesai. Vampire dipulangkan oleh Boom Esports dengan 5 elimination pemain Todak sehingga turun bukit dan bukitnya justru dikuasai oleh si NKT. Iya, nggak bisa untuk memanfaatkan waktu di awal-awal terlebih dahulu dari tim Pandum sendiri, nggak bisa untuk mengimplementasikan sebuah strategi mereka dengan begitu perfect dan kali ini mereka akan coba untuk melakukan atau melanjutkan rotasi sama halnya dengan tim Zerja yang kali ini melakukan rotasi dihalau, dipotong oleh BTR yang bisa mendapatkan Mega Mine. RNJ pun juga diculik oleh tim RRQ. Dua tim sekaligus mempretelin satu persatu pemain-pemain dari Zerja dan hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Nyui berada di tengah sana. Sudah pasti dong diketahui dengan pasti dengan pemain-pemain tim RRQ dan juga BTR. Jadi ini udah warkop DKI banget untuk Nyui. Ya, Mundur tidak. kena, maju kena. Tidak. RQ yang nangkring di sana tapi berpindah menuju ke arah sebelah belakangnya lagi dari jembatan sebelah kiri ini. BTR yang sedari tadi dimention oleh Sanskoy sebenarnya lebih deadlock lagi karena di depan ada RRQ, di belakangnya ada tim Roy yang sekarang udah mulai mengeksekusi beberapa strat mereka karena waktu sudah mulai berdetik. Satu korban sudah jatuh, Satarles terkena Blue Zone dan Satarles tidak bisa selamat. Joke memanfaatkan Satarles, dipulangkan menuju ke lobby. Miseri juga tumbang, Flash berhadapan dengan Talon. Ini ada di jembatan yang sebelah kanan, jembatan satunya lagi. Tapi Zuxi memanfaatkan sebuah kup RB, nampaknya Zuxi mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan desperate. Dia akan langsung ngegas meninggalkan Lapar karena kita lihat bagaimana Lapar didapatkan oleh pemain Roy. King Roy adalah tim yang juga melakukan perombakan cukup banyak. Di saat kita melihat Vietnam cuma ada 5 transfer, 3 diantaranya masuk ke Roy. Ada Porsche, ada Silence dan juga Jukai yang masuk ke Roy, datang dari berbagai tim yang berbeda. Rame sendiri ya berarti Ya. Yang lain sepi tuh, dia rame-rame Yang sendiri. lain cuma Flash, 2 pemain masuk ke Flash, Boys dan juga Zeus. Dia cuma itu aja. Di Vietnam ada transfernya. Tapi yang ramai juga di sini masih berada di bagian jembatan sebelah kiri.
BTR masih berhadapan dengan tim Roy. Roy masih menyisakan 3 pemain aktif mereka. BTR dipretelin satu persatu. Hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Sebatang kara Genfos yang masih bisa untuk membukakan tembakan. Tapi pasti hasilnya masih belum terlalu maksimal dan Genfos kayaknya lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dia. Langsung tancap gas dengan menggunakan vehicle-nya melalui semua rintangan yang ada di depan mata dia dan berharap enggak dijegal sama siapapun di depan sana. Kenapa Genfos bisa lewat dengan lenggang saja? Karena memang Sersia sudah lewat, RRQ duluan sudah lewat. RRQ yang tadi kita bilang dia Poin yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Dan kayaknya akan coba untuk diganggu oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego yang juga ngegangguin menuju ke arah tim Infinite. menjadi korban selanjutnya. Didapatkan oleh Rosemary Bot Elimination yang sudah dikumpulkan oleh Alter Ego Boy Chill dengan 3 elim yang sudah dia sumbangkan. Tidak berhenti di sana pastinya, sedang ngecek ke belakang. Memang jangan sampai justru fokus ke depan menuju ke Pandum. Dia gagal melihat informasi yang ada di belakang karena memang masih ada Sersia di belakang dari Alter Ego. Mereka udah mulai swarming out, keluar dari sangkar mereka, 3 pemain ini. Harusnya mereka hati-hati menuju ke arah bawah sana karena masih ada 1 pemain terakhir dari tim Bigetron Knights. Tapi kayaknya tipikal dari tim Pandum, mereka bakalan awas banget, mereka bakalan aware banget menuju ke arah perairan seperti halnya yang tadi di early game kita saksikan. Tapi di sisi yang lainnya, RRQ bertemu lagi dengan 1 tim yang lainnya yang tadi kita sempat lihat di arah elimination feed-nya. Tapi kita kali ini masih fokus menuju ke arah Pandum versus tim Alter Ego Bocil. Melihat tadi pemain-pemain dari tim Pandum bisa mendapatkan 1 nama dan bahkan akan coba untuk dicari nama yang kedua lagi. Acul di balik sana, di belakang sana akan coba untuk dilontarkan sebuah granat yang kayaknya akan coba untuk didodge oleh seorang Acul. So far so good untuk Acul, so far dia masih bisa bertahan. 1 granat terakhir yang sedang dipegang oleh Boy Chill akan menjadi kunci. Granat tersebut bisa memulangkan Acul, namun ternyata masih ada jarak. Granat balasan dilakukan dan ternyata Acul connect granatnya. Boy Chill yang tumbang saat ini. Wow, counter nade yang bagus banget yang sudah kita saksikan dari Acul. Dan bahkan dia bisa untuk mendapatkan last man standing dari BTR Pandum. Sementara Ya, Void yang enggak, Void Void sama enggak. Morph enggak kemarin. AE AE ada. ada ya? Ya, dan Ada ya? bahkan AE kemarin kan nggak cuma buka booth untuk jualan jersey, mereka juga menghadirkan para pemain-pemainnya. Oh iya Hadir ke bener. FX kemarin. Dan inilah dia momen yang kita lihat ternyata Zuxi justru harus didapatkan oleh Sunoas dari Roy yang memang cukup niat Roy untuk season kali ini. Mereka menghadirkan 3 pemain baru, salah satunya adalah yang sedang kita saksikan yaitu Porsche. Menjadi pemain andalan teranyar dari tim Roy. Kalau kalian, Porsche ini kayak nggak asing, selain merek mobil, tapi dia adalah pemain yang sempat menghiasi maksud saya di PMPL SEA Ya. dan juga di PMSL di saat ini. Waktu di PMPL SEA dia bersama dengan BN atau Baonam United Ya. dulu, lalu juga di PMPL Vietnam bersama dengan V Gaming, terus sempat juga bersama dengan Eagle Esport. Itu adalah tim-tim besar yang ada di Vietnam. Kita sedang melihat granat dilemparkan, bahkan 1 pemain sudah sangat low. Ini adalah Porsche cukup jauh, dia harus segera merapat. Namun lapar, tidak baik posisi yang sedang dia miliki. Harus mundur terlebih dahulu, harus mencari naungan terlebih dahulu. Menuju ke dalam compound adalah hal yang nampaknya harus dilakukan, tapi Satarles, dia sudah melihat ke belakang. Tapi ngelihat ke depan lagi nih yang membuat Satarles akan segera didapatkan. Harusnya untung pemain yang ada di belakang tadi tidak ngeh kalau ada Satarles di area belakang dari Broken Wall tersebut. Melakukan proning saja, Satarles bangkit lagi. Segera masuk ke dalam compound adalah hal yang harus dilakukan oleh Satarles dan saat ini sedang diupayakan oleh dirinya. Ya, ada beberapa lontaran granat tadi yang nggak terlalu tepat juga menuju ke arah Satarles. Itu berarti memang membuktikan jikalau titik keberadaan dari Satarles ini memang tidak terlalu jelas dibaca oleh pemain-pemain tim Roy ini. Yang dimana mungkin sedikit melanjutkan kayak investasinya cukup besar ya berarti untuk bisa merombak tubuh dari Roy ini sendiri yang masih kekeh menuju ke arah tim BTR. Karena Porsche yang dimana masih berada di bagian luar bisa memberikan backup dan juga bisa memberikan informasi-informasi tambahan, apalagi udah di follow up dengan beberapa granat yang masih dimiliki oleh 2 pemain dari tim Roy yang udah mulai masuk ngegedor. Assalamualaikum, tok tok tok, menuju
menuju ke arah rumah dari seorang Satarles. Ditungguin aja karena udah mulai terdengar langkah-langkah kaki dari pemain Roy Esports ini. Mau menuju ke arah lantai 2, tapi dari Satarles lebih memilih untuk langsung aja keluar. Loncat dari bagian window atau dari bagian kaca sini. Mendengar dengan saksama langkah kaki yang dibuka atau dibuat oleh Roy, tapi sangat disayangkan. Inilah yang menunjukkan kekuatan Roy sebenarnya tanpa kehilangan satu punggawa sama sekali. Tadi yang terknockdown masih bisa untuk di-revive atau diselamatkan, tapi ternyata kita beralih menuju ke arah ujung zona yang lain karena kali ini ada dua tim Indonesia yang bertemu satu sama lain, BTR dan juga Pandum, yang dimana satu pemain dari tim BTR pun juga sudah dieliminasi oleh Pandum. Nuevo sendiri kayak semuanya di sini kayak cuma cara, ih apa itu? Gitu kan, gak mau ah. Ya, salah satunya juga Boom yang sudah berada di bawah. Hasil foul sudah diisi oleh mereka, tapi tembakan akan terjadi. NKT berhadapan dengan tim asal Vietnam. Ada cukup jauh harusnya pemain tersebut sehingga akhirnya tidak terjadi pertemuan. Dan yang bertemu adalah Bigetron berhadapan dengan tim Talon. Dan Bigetron kembali harus pulang tanpa poin. Mereka sudah dan mereka tidak takut untuk mendobrak lawan-lawannya. Seperti halnya mereka sedang mencoba untuk mendobrak satu pemain yang dimiliki oleh O2. Ini adalah pemain terakhir mereka, yaitu Kid. Namun Kid dengan sebuah DBS bisa melakukan sebuah clutch. Apa daya, bukannya clutch, satu knockdown saja, tidak ada berhadapan dengan O2. Mereka kali ini harus dihadapi dengan tim Boom Esports. Tapi ini tergantung bagaimana niatnya oleh tim Boom Esports seperti apa. Karena untuk sementara waktu di bagian map sih kelihatan tim Boom Esports ini melakukan split yang lumayan jauh ya, berseberang-seberangan sehingga kayaknya nggak terlalu komit 100% untuk tim Boom Esports. Yang komit adalah tim Talon akan berhadapan dengan Bigetron Knights. Inilah fight antara Misery bersama dengan pemain-pemain Bigetron. Leon Pang melemparkan sebuah granat, Hansil melemparkan sebuah granat. Hansil sangat matang granatnya, akan dilemparkan segera menuju ke pemain dari Talon. Dan satu knockdown dihasilkan oleh Hansil. Knockdown pertamanya di PMSL. Kembali ada sebuah katalis yang dihasilkan oleh Hansil, membuat Bigetron memiliki peluang untuk meratakan semua pemain-pemain Talon yang saat ini hanya menyisakan satu pemain aktif. Axel menjadi yang terakhir. Satarles sangat dekat. Axel melemparkan atau saya menembakkan peluru-pelurunya menuju ke belakang, namun selesai, sudah dipulangkan. Hasil mendapatkan Linux, Genfos mendapatkan Axel, dan Talon pulang menuju lobby. Dua pemain baru yang diturunkan di game terakhir ini, Leon Pang dan juga Hansil, berhasil untuk menghasilkan atau menokdownkan, mengeliminasikan pemain-pemain dari Talon tadi. Dan so far masih memberikan bukti kepada kita semuanya. Tapi game masih belum berakhir, masih ada challenge selanjutnya yang harus mereka selesaikan di depan mata. Salah satunya adalah posisi mereka yang kali ini masih belum berada di dalam zona. Sementara waktu di depan mereka pun juga sudah ada tim Todak yang sedari tadi memang nyangsang di sana, memang diam di sana saja dan bisa aja untuk menghalau pergerakan dari BTR. Dengan teratanya Talon, ini menjadi bahaya untuk mereka. 5 elimination memang sudah dikumpulkan oleh Talon, namun mereka berada di peringkat nomor 7. Ini membuat Talon hanya berjarak satu peringkat saja menuju ke peringkat paling bawah untuk lolos langsung menuju ke Super Sunday. Ya. Dengan ini membuat Talon harus berharap Vampire dipulangkan. Ya. Kalau Vampire pulang menyisakan Boom, ya Talon akan lolos. Atau sebaliknya, Boom rata menyisakan Vampire, ya Talon akan lolos. Hanya itu saja yang diperlukan oleh Talon. Salah satu dari Boom atau Vampire rata, Talon akan lolos menuju ke Super Sunday. Ya kita harapkan Vampire aja yang rata, jangan Boom. Apalagi kali ini Vampire sebenarnya berdekatan dengan tim Flash, yang dimana harus ngotot-ngototan untuk bisa mengeksekusi sebuah war. Udah mulai approaching pemain-pemain dari tim Flash, benar-benar komit 100% sepertinya udah mulai touchdown. Mereka semua di welcome oleh beberapa granat, beberapa utility yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Tapi masih ada jarak di antara mereka berdua. Sementara waktu, Batman diinvestasikan di bagian luar guna untuk bisa melihat, menggali vision yang lebih luas lagi menuju ke arah Vampire. Stone memiliki vision sebenarnya tadi. Ada informasi yang diberikan oleh Stone menuju rekan-rekannya. Nuzi menjaga jarak terlebih dahulu. Smoke coba di pop up oleh Swaps. Ini adalah upaya preventif agar kendaraan-kendaraan yang ada di belakang cukup aman
Bahkan Nuzi dengan informasi yang didapatkan oleh Stone tadi berhasil mendapatkan 1, 2 pemain sudah tumbang. Swaps mendapatkan 1 player lagi. Boss yang didapatkan. Billboard di tempat yang berbeda. Pandum harus tertatih-tatih, bahkan tidak hanya melawan 1 tim. Ada 2 tim yang berbeda yang dihadapi oleh Pandum. Wah, begini ceritanya sih Vampire yang naik terus-terusan dari segi klasemennya karena memang eliminasi mereka lebih di atas Boom Esports untuk sementara waktu. Tapi Geek Fam tereliminasi di posisi yang ke-11. Tapi kita masih fokus menuju ke arah Flash yang masih aja mau approach menuju ke arah Vampire dan lontaran granat dari seorang Zeus bisa menghasilkan knockdown menuju ke arah 2 pemain Vampire sekaligus. Stone dan juga Nuzi, 2 pemain yang masih tersisa, yang masih aktif akan coba untuk menghalau pergerakan dari pemain-pemain Flash ini dan berhasil untuk dihentikan agresi dari Flash karena memang ada Boom Esports juga yang melihat menuju ke arah Flash. Dengan demikian Talon harus berada di peringkat nomor 9 dan membuat Talon tidak lolos secara langsung menuju Super Sunday. Talon besok akan main lagi di Last Chance. Waduh. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara siapa ya? Gara-gara mereka tidak bisa mempertahankan posisinya. Gara-gara ya Vampire sama Boom itu dapetin eliminasi poin. Itulah gara-garanya. Cukup ya itu gara-gara tim lain aja guys. Ini mah guys. Ya kita akan kembali melanjutkan di saat Todak masih berjibaku. Roy juga masih ada di sana. Ada fight yang bisa dilakukan. Namun Todak regroup terlebih dahulu, tembakan dilakukan. Terlalu overpick tadi, beruntung masih bisa menghindari tembakan lanjutan yang dilakukan oleh pemain Todak. Leon masih dengan mininya, tapping manja menuju ke arah depan sana. Tapi ternyata udah dari awal-awal pertandingan tadi. Tapi kali ini Leon memberanikan dirinya untuk bisa keluar. Tapi apa daya, 2 angle sekaligus yang dimanfaatkan oleh 2 pemain sekaligus dari PEA langsung menyudahi perjalanan dari Leon. Gerakan Leon Pang dengan sebuah bagi sudah cukup merapat menuju ke dalam zona. Kita melihat Hans Chill juga mempersiapkan Scar L bersama dengan S12K-nya. Itu adalah 2 senjata yang dia pilih di match pertamanya, di match debutnya. Setidaknya Hans Chill 1 match 1 elim. Salah satunya adalah NKT yang menyisakan 3 pemain mereka. Tapi ternyata kamera kita berpindah lagi menuju ke arah tim BTR yang coba untuk mengeksekusi pemain-pemain dari tim PEA. Adam tadi kayaknya sempat tercicil juga oleh tembakan BTR. Tapi pada kenyataannya tereliminasi oleh Blue Zone dan Hans Chill lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin menuju ke arah last man standing PEA tadi. Dan inilah dia cara yang sangat cepat sekali, ekstra cepat. Hanya bermodalkan 2 granat. Menunjukkan performa yang gemilang di Miramar. Namun kita harus mulai menyadari bahwa Roy yang sekarang bermain adalah Roy yang cukup kuat. Sehingga pemandangan-pemandangan Roy sampai ke late game ini akan cukup sering harusnya. Akhir-akhir ini kita lihat sampai ke 2 minggu ke depan. Sehingga jauh. Yang kedua adalah Tiger X dari Hale menuju ke Infinity. Sebenarnya udah sih, tapi ini kemarin loan, sekarang permanen. Udah ditangguhkan ya, udah disahkan ini menjadi pemain intinya. Tapi kita berpindah lagi BR, tapi kelihatan oleh Roy. Apalagi Ponbit pun juga sudah mulai mengendus posisi dari BTR. 2 pemain langsung tumbang, menyisakan 2 saja. Boy masih dipercaya oleh Rhapsody bersama Clover untuk bisa mengangkat performa dari Boom di saat 1 pemain Bigetron berhasil dicicil. Bahkan Bigetron hanya menyisakan 2 saja saat ini. Genfos bersama dengan Leon Pang, granat diberikan, granat dilemparkan oleh Roy menuju compound dari Bigetron. Ini kayaknya tadi agak lumayan keluar ya, atau offside sedikit posisi dari pemain-pemain dari tim BTR. Yang dimana sudah langsung aja dieliminasi salah satunya juga Leon Pang, menyisakan Genfos. Kita lihat Roy mengendalikan jalannya fight sejauh ini karena mereka yang memiliki compound, mereka memiliki rumah dewa. Dan mereka menjadi kuncian dari fight yang sedang terjadi. Joker mendapatkan 1 pemain dari Boom. Tumbang sudah Yami, harusnya yang tumbang tadi ditinggalkan di belakang. Ponbit bersama dengan Flyboy datang 2 pemain untuk menjaga adanya NKT yang datang. Joker harus dientaskan terlebih dahulu. Joker terlalu dekat posisinya, tapi pemain Boom yang mendapatkan Joker yaitu Ponbit juga tumbang karena ada triple F di tempat yang berbeda. Threat knock masih terjadi, dua tim ini NKT dan juga Boom Esports hanya meninggalkan last man standing mereka, The God dan juga Reggie. Reggie akan coba untuk approaching menuju ke arah depan sana dan dia udah tahu persis timing dari NKT, tapi sangat disayangkan miss timing, miskalkulasi, miss decision yang dilakukan
dilakukan oleh Bome Esports tadi dan sangat disayangkan dengan bermodalkan satu granat rata sudah Bome Esports. Seperti halnya saat Boom memulangkan pemain-pemain Vampire, mereka juga pulang terkena granat dan kita tinggal melihat Roy bersama dengan NKT saat ini. NKT kembali late